Bab 1570. Tiandao. Begitu kotak dibuka, si kecil putih berbulu merangkak keluar. Saat si kecil putih merangkak keluar, energi spiritual di lapangan tiba-tiba berlari ke arahnya tanpa sadar. Adegan ini sangat aneh. Pada saat ini, banyak orang di lapangan memandangi si kecil putih itu satu persatu. Mata mereka penuh rasa ingin tahu. Apa ini? Pada saat ini, menara kecil tiba-tiba muncul di depan si kecil putih. Melompat-lompat, sangat gembira. Putih. Si kecil putih menggosok matanya yang mengantuk. Ketika dia melihat menara kecil, dia menyeringai, menyentuh menara kecil dengan ringan, lalu menatap Mileye. Mileye langsung menyerahkan setusuk manisan kepada si kecil putih. Melihat manisan, mata si kecil putih langsung berbinar. Dia mengambil manisan itu dan menjilatnya. Masih si kecil putih yang familiar. Di ujung langit, Master Penasehat Dewa itu menatap si kecil putih. Leluhur spiritual. Saat dia mengatakan itu, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Saat ini, Mileye dari bawah tiba-tiba berkata, "Putih, bantu aku bertarung." Si kecil putih menatap Mileye. Mileye segera mengeluarkan manisan lagi. Si kecil putih menyipitkan mata dan tersenyum. Mengambil manisan itu sambil mengangguk dengan penuh semangat. Mileye dengan cepat berbalik dan menunjuk ke arah rombongan Master Penasehat Suci. "Hentikan mereka." Si kecil putih melirik rombongan Master Penasehat Suci. Dia berkedip, lalu melambaikan kaki kecilnya. Bang! Dalam sekejap, di langit berbintang, guntur, api. Angin itu menghilang tanpa jejak. Semua hilang. Melihat pemandangan ini, kedua belah pihak di lapangan tercengang. Sekelompok Master Penasehat mulai merapal mantra lagi. Tak lama kemudian, kekuatan elemen yang kuat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit berbintang. Kali ini, si kecil putih mengayunkan cakarnya lagi. Bang! Kekuatan unsur itu menghilang tanpa jejak. Kelompok Master Penasehat itu tercengang. Si kecil putih menjilat manisan, lalu memandang ke arah rombongan Master Penasehat dan menyeringai. Seolah berkata, "Kalian lanjutkan." Rombongan Master Penasehat hendak menyerang, namun dihentikan oleh Master Penasehat Dewa. Master Penasehat Dewa menatap si kecil putih di bawah ini. "Leluhur spiritual Anda sebagai leluhur spiritual. Mengapa kamu membantu orang bertubuh bencana?" Si kecil putih menjilat manisan. Dia menunjuk Mileye dengan kaki kecilnya, lalu menunjuk dirinya sendiri. Jelas, itu berarti Mileye satu kelompok dengannya. Master Penasehat Dewa menatap si kecil putih. Dia adalah pendosa tubuh bencana. Si kecil putih berkedip dan terus menjilati manisan. Dia tidak mengerti sama sekali perkataan Master Penasehat Dewa. Apa itu pendosa tubuh bencana? Apakah lebih enak dari manisan? Wajah Master Penasehat Dewa muram. Sialan. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat berkomunikasi dengan leluhur spiritual ini. Pada saat ini, Master Klan Kaisar Abadi yang telah dihadang oleh Master Penasehat telah menyerang tentara dinasti Daxing. Dengan tambahan master-master ini, bagaimana dinasti Daxing bisa bertahan? Tiaromu segera melihat ke arah Master Penasehat Dewa di kejauhan. Master Penasehat Dewa tiba-tiba maju selangkah. Dia menekan dengan ringan dengan tangan kanannya. Dengan tekanan ini, kilat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit berbintang. Detik berikutnya, kilat dan petir jatuh lurus ke bawah. Dalam sekejap, paksaan tak terlihat dihancurkan, seolah ingin menghancurkan langit berbintang ini. Di bawah, Mileye merentangkan telapak tangannya. Sebuah pedang muncul di tangannya, siap menyerang kapan saja. Saat itulah si kecil putih itu mengendus pelan. Dalam sekejap,
Petir dewa di langit berbintang itu langsung menjadi ilusi, lalu berangsur-angsur menghilang. Melihat pemandangan ini, Mileye tercengang, langsung hilang di langit berbintang. Ekspresi Master Penasehat Dewa juga membeku saat ini. Dia tidak menyangka bahwa petir dewa miliknya akan menghilang begitu saja. Di bawah, si kecil putih menjilat manisan. Terlihat tidak berbahaya bagi manusia. Saat ini master dari kelompok dinasti Daxing sudah kalah. Karena sekarang klan Kaisar Abadi telah mengalahkan dinasti Daxing dan Sekte Ilahi dari segi jumlah. Tiaromu menatap Master Penasehat Dewa. Dia menatap Master Penasehat Dewa dengan tatapan seperti pisau. Alam semesta Aula Dewa tidak bisa bertahan lagi. Dia tahu bahwa alam semesta Aula Dewa pasti masih menyimpan kekuatannya. Master Penasehat Dewa tiba-tiba menoleh untuk melihat Linen. Linen mengerti. Dia segera melayang ke arah si kecil putih di bawah. Si kecil putih ini harus dibereskan. Kalau tidak Master Penasehat itu langsung tidak berfungsi. Melihat Linen melayang ke arahnya, Mileye tiba-tiba menghunus pedangnya. Weng! Suara dengungan pedang membumbung ke langit. Di langit, Linen tiba-tiba bertepuk tangan. Bang! Sepotong pedang cahaya pecah. Mileye langsung terguncang kembali ke tempat semula. Begitu dia mendarat, fisik tubuhnya retak. Pada saat ini, si kecil putih melambaikan cakar kecilnya. Energi ungu langsung menyelimuti Mileye. Tubuh fisik Mileye yang retak langsung kembali normal. Pada saat ini, Linen itu sudah muncul di depan Mileye dan si kecil putih. Tepat ketika dia hendak bergerak, sebuah bayangan tiba-tiba terbang di depannya. Bang! Di depan Mileye, potongan ruang hampa meledak. Orang yang bergerak adalah ketua klan Kaisar Abadi, Jenny Dongli. Jenny Dongli memandang Linen dan melambaikan lengan bajunya. Lawanmu adalah aku. Ketika suara itu terdengar, dia langsung menghilang di tempatnya. Di kejauhan, Linen tiba-tiba meninju. Dengan pukulan ini, semua orang di seluruh langit berbintang sepertinya berhenti. Domain. Ini domain bela diri. Ini bukan sembarang domain bela diri. Di domain bela diri, pupil Jenny Dongli tiba-tiba mengecil. Dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Garis darah abadi tiba-tiba mendidih di tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan garis darah bergabung dengan tubuhnya. Setelah kekuatan garis darah ditambahkan, Jenny Dongli langsung meninju. Keras. Bang! Dengan suara ledakan yang mengejutkan, kedua wanita itu mundur bersamaan. Saat ini, Afterimage tiba-tiba muncul di depan Jenny Dongli. Ketua Istana Kegelapan. Jelas, dia ingin membunuh Jenny Dongli secara langsung. Jika ketua klan Kaisar Abadi bisa langsung dibunuh, maka semangat klan Kaisar Abadi akan sangat berkurang. Sayangnya, saat dia muncul di depan Jenny Dongli, sebuah bayangan hitam diam-diam muncul di belakangnya. Yang menembak adalah komandan klan Kaisar Abadi, pengawal bayangan. Dia sebenarnya mengincar ketua Istana Kegelapan sepanjang waktu. Dengan munculnya komandan pengawal bayangan, ketua Istana Kegelapan tiba-tiba menghilang di tempat. Komandan pengawal bayangan itu juga ikut menghilang. Seolah-olah mereka berdua belum pernah muncul sebelumnya. Jenny Dongli memandang Linen di kejauhan. Dia perlahan mengepalkan tangan kanannya. Garis darah abadi melonjak liar di tubuhnya. Dengan garis darah abadi, selama dia tidak terbunuh secara instan, dia benar-benar tidak takut pada siapapun dalam pertempuran yang berlarut-larut. Pada saat ini, ruang hampa di kejauhan tiba-tiba terbelah. Detik berikutnya, dua pedang cahaya terbang keluar. Dua orang yang keluar adalah Savera Mu dan Tu. Dan di tangan mereka memegang dua kepala berdarah. Itu ketua Sekte Ilahi dan tetua tertinggi Sekte Ilahi.
Dua wanita memenggal dua orang. Melihat pemandangan ini, wajah para master sekte Ilahi itu tiba-tiba berubah. Saferamu menoleh untuk melihat linen yang tidak jauh. Dia tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, master penasehat dewa tiba-tiba melafalkan mantra. Detik berikutnya, cimat merah darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar Saferamu. Saferamu menebas dengan pedang. Bang! Sepotong jimat meledak secara langsung. Tetapi pada saat ini, sambaran petir jatuh tepat di atas kepalanya. Saferamu terlihat tenang, menghentakkan kaki kanannya pelan. Seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang cahaya yang membumbung tinggi ke langit. Kemudian master penasehat dewa hendak bergerak. Pada saat ini, Mileye di bawah buru-buru berkata, "Anak kecil, tolong." Si kecil putih mengedipkan mata. Dia memandang master penasehat dewa, mengangkat kaki kecilnya. Master penasehat dewa baru saja melantunkan mantra. Dalam sekejap energi spiritual di sekelilingnya langsung dikosongkan. Master penasehat dewa tercengang. Sebagai master penasehat dewa, apa yang paling dia butuhkan? Energi spiritual dan energi elemen. Namun, pada saat ini, energi spiritual di sekitarnya langsung tersedot. Tidak hanya energi spiritual terkuras, bahkan energi elemen di sekitarnya juga hilang. Makhluk apa ini? Master penasehat dewa menatap si kecil putih. Si kecil putih menyeringai. Wajahnya tidak berbahaya bagi manusia. Masih tertawa. Master penasehat dewa agak bingung. Apakah dia mengejek dirinya sendiri? Pada saat ini, Saferamu tiba-tiba muncul di depannya. Wajahnya berubah drastis. Dia langsung mengelak ke belakang. Penghindaran ini, dia mengelak sejauh ribuan kaki. Zas! Saferamu memotong udara dengan satu pedang. Di bawah, Mileye tiba-tiba berkata, "Kak Safera, bunuh master penasehat itu." Mendengar kata-kata Mileye, Saferamu langsung berbalik dan membunuh master penasehat itu. Wajah master penasehat itu berubah drastis. Mereka hendak melantunkan mantra. Pada saat ini, cakar kecil si kecil putih tiba-tiba terangkat, lalu melambai ringan. Dalam sekejap, energi spiritual dan berbagai energi elemen dalam radius beberapa ribu kaki dari master penasehat langsung tersedot keluar. Semua teknik mantra tidak berguna. Sekelompok master penasehat tercengang. Saat ini, Saferamu sudah sampai. Dalam sekejap, 5 master penasehat suci langsung dipenggal. Setelah hukum teknik para master penasehat ini tidak berguna, kekuatan tempurnya menjadi terlalu lemah. Melihat pemandangan ini, wajah master penasehat dewa berubah drastis. Dia tiba-tiba meraung. Di mana Tiandao di sini? Tiandao. Hanya Tiandao yang dapat menyatukan kembali energi spiritual. Jika Tiandao menyatukan kembali energi spiritual, maka mereka masih memiliki kekuatan tempur. Oleh karena itu, dia memanggil Tiandao secara langsung. Alam semesta aula dewa bertanggung jawab atas ketertiban seluruh alam semesta. Tiandao di mana saja harus tunduk. Bang! Aura yang kuat tiba-tiba muncul di langit berbintang. Dengan munculnya aura yang kuat ini, seluruh langit berbintang mulai bergetar secara bertahap. Energi spiritual di sekitarnya juga mengalami fluktuasi halus. Perlahan-lahan, bayangan diam-diam memadat. Tiandao. Tiandao dari Star Territory ini, yang kekuatannya tidak terlalu kuat, tapi juga tidak lemah. Di bawah, si kecil putih melihat ke arah Tiandao, terus menjilat manisan. Ada sedikit keserakahan di matanya. Energi spiritual Tiandao lebih melimpah. Tidak jauh dari situ, master penasehat dewa mengeluarkan token dewa. Dia melihat ke Tiandao. "Aku perintahkan kamu, segera kumpulkan semua energi spiritual di sini. Isi kembali energi spiritual untuk kami."
Tian Dao itu mengabaikan master penasehat dewa, tetapi melihat si putih di bawah. Setelah hening sejenak, ia melihat ke arah master penasehat dewa, berkata dengan marah, "Sialan apa-apaan." Setelah selesai berbicara, dia langsung menghilang. Sudah dikonfirmasi, orang yang tidak bisa dia singgung. Sialan. Ini adalah leluhur spiritual, melengkapi energi spiritual. Begitu si kecil ini menyedotnya. Jangankan energi spiritual, bahkan Tian Dao pun bisa teredot habis. Bersaing dengan leluhur spiritual untuk mendapatkan energi spiritual. Bukankah itu cari mati? Tian Dao yang melarikan diri saat ini juga sangat kesal. Ada yang salah dengan alam semesta aula dewa ini. Panggil dia untuk melawan leluhur spiritual. Itu adalah leluhur spiritual. Ini seperti meminta anak untuk memukul seseorang. Ini sialan. Bukankah sama saja mendorong dua ke dalam lubang api? Bersambung.